Bayangkan sebuah bunker terkubur di pedalaman Kamboja, menyimpan rahasia kekejaman yang selama ini tersembunyi. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan mengikuti misi rahasia Densus 88. Bagaimana tim elit kita menyusup ke jaringan perdagangan manusia, menyelamatkan puluhan TKI, dan malah menemukan skema korupsi, serta simbol misterius di dinding sel. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lampu sorot drone? Siapa Pak Arjuna yang memerintahkan operasi gelap ini? Dan mengapa bunker-bunker itu jadi saksi bisu penderitaan para korban? Pastikan kalian subscribe dan tekan tombol notifikasi sekarang juga, karena cerita ini akan membawa kalian ke sudut tergelap perdagangan manusia lintas negara. Dalam 15 menit ke depan, kita akan kupas tuntas analisis forensik darah eksperimen, jejak dana internasional, hingga penangkapan komandan milisi. Tetap di layar sampai akhir untuk menemukan siapa dalang sebenarnya di balik skandal ini. Pada awal Maret 2024, ruang briefing Densus 88 di Jakarta berdenyut dengan ketegangan. 8 perwira terlatih dan 3 analis intelijen duduk menghadapi layar digital yang memancarkan peta pedalaman Kamboja. Mereka dipanggil setelah laporan resmi mencatat hilangnya puluhan tenaga kerja Indonesia di Provinsi Mondul Kiri. Keluarga korban dari berbagai daerah di Indonesia mengajukan pengaduan resmi yang tak kunjung menemukan titik terang. Penyidikan awal mengungkap modus operandi sindikat perdagangan manusia yang memalsukan dokumen dan memeras calon TKI. Dokumen elektronik menunjukkan nama-nama samar dengan kode identifikasi yang sengaja dirusak. Analisis satelit Interpol mencatat pergerakan kendaraan pickup yang mencurigakan pada malam hari. Kendaraan itu dicurigai digunakan untuk mengangkut TKI dalam kondisi terkurung. Pemerintah Indonesia kemudian mengaktifkan Densus 88 untuk misi rahasia demi menyelamatkan korban. Koordinasi terjalin dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh secara tertutup. Pesan-pesan terenkripsi dipertukarkan antar pos pengamatan di perbatasan Thailand dan Kamboja. 2 piloting drone rekognisi disiapkan untuk memetakan ladang ganja seluas beberapa hektar. Laporan menyebut adanya panen rutin setiap 10 hari sekali, menandakan sindikat beroperasi intensif. Dokter forensik lapangan sudah diinstruksikan menyiapkan perlengkapan evakuasi jenazah. Setiap petugas mengenakan helm inframerah dan rompi anti peluru standar operasi khusus. Pada malam pertama penyusupan, tim bergerak dalam keheningan melewati jalur setapak berlumpur. Suara ranting patah samar terdengar di antara pekikan jangkrik malam. Lampu tembak inframerah memecah kegelapan, menyorot siluet pepohonan yang rapat. Perbatasan antara hutan dan ladang ganja dijaga pos-pos bayangan yang tampak seperti bilik kayu reot. Radar termal mencatat 4 sumber panas manusia di sisi selatan ladang. Kendaraan pickup tertangkap kamera inframerah, menyurutkan langkah tim menuju gubuk utama. Keputusan diambil untuk membagi tim menjadi 2 kelompok. 1 mendekat dari depan, 1 menyisir hutan. Dari radio, muncul instruksi terbaru. Demi keamanan, hindari kontak visual langsung. Asisten intelijen melaporkan adanya sandi panggilan lokal yang bisa menjadi jebakan. Saat tim menyelusup, aroma ganja yang basah memenuhi udara lembab. Puing-puing jerami dan botol plastik berceceran menunjukkan bekas aktivitas manusia. Langkah kaki terhenti ketika petugas mendeteksi suara rantai beradu logam. Suara itu terulang perlahan, seperti seseorang yang berjalan terhuyung. Di balik pepohonan, terlihat sekilas gubuk kayu dengan cahaya api unggun di dalamnya. Lampu tembak diarahkan dengan hati-hati untuk menghindari peringatan dini. Wajah pertama yang terlihat adalah buram, namun kerangka tubuhnya kurus dan terikat kawat. Tim menyadari bahwa itu bukan warga lokal, melainkan sasaran yang sudah terlambat diselamatkan. Analisis cepat di lapangan menunjukkan sisa-sisa makanan dari kaleng ikan yang kosong. Bekas luka di pergelangan tangan korban mengindikasikan upaya melarikan diri. Suara radio lagi-lagi memecah keheningan, menyiarkan koordinat baru menuju lokasi kedua. 3 TKI lain tergeletak tertidur paksa, wajahnya pucat dan mata terpejam. Aroma kening berkeringat menyatu dengan bau tanah basah di sekeliling mereka. Tim penyelamat membuka borgol besi dengan keahlian, memastikan setiap korban dikeluarkan perlahan. Anggota BAP file foto korban untuk dokumentasi forensik. Analisis awal korban mati diperkirakan 48 jam sebelumnya. Saksi mata lokal melaporkan teror sindikat yang menandai para tahanan dengan simbol aneh. Tim merekam simbol itu di potongan kayu gubuk, sebuah lingkaran bercabang 3. Sebuah penemuan sekilas. Bekas percikan darah mengarah ke jalur lain dalam hutan. Drum plastik yang terbuka memperlihatkan cairan merah mengental. Diduga sisa kekerasan. Suasana mencekam menebal ketika lampu tembak drone menyorot jejak ceceran darah. Tim beringsut mendekati area drum, melangkah dengan waspada. Bebunyian detak jantung mereka seolah bersatu dengan suara hutan yang hening. Lensa drone membeku ketika tanda peringatan jaringan satelit terputus sesaat. Semua komunikasi terpaku selama beberapa detik di kegelapan data. Ketika sinyal kembali, tim menerima instruksi untuk mundur dan mengevakuasi korban.
Euforia sungguh tipis di antara ketegangan yang memuncak. Kendati beberapa TKI sudah berhasil dievakuasi, ada satu mayat yang masih tergantung di gubuk utama. Lampu tembak diarahkan kembali ke dinding gubuk, menyorot pembalut luka yang setengah sobek, titik-titik darah terlihat menetes ke tanah berbatang akar. Tubuh tergantung itu memperlihatkan sisa-sisa kain batik yang terikat di leher, seolah menjadi simbol bisu kekejaman yang tak berdalihkan. Tim mendokumentasikan setiap sudut dengan kamera berkualitas tinggi. 6 drone merekam lanskap sekeliling untuk memastikan tak ada pos jaga tersembunyi. Seorang analis menyebut temuan itu sebagai pelajaran pertama tentang apa yang sedang dihadapi. Kasus ini bukan hanya tentang penyelamatan, tapi tentang tindak pidana perdagangan manusia yang brutal. Di radio, koordinator lapangan mengingatkan batas waktu sebelum fajar tiba. Sisa malam menjadi fase kritis untuk mengumpulkan bukti forensik. Cahaya lampu tembak menembus helaian kabut tipis pagi. Tim mendapati kapsul plastik berisi potongan kuku dan rambut korban. Cetakan sidik jari di papan kayu gubuk sudah terkorosi, sulit diambil di lapangan. Semua bukti disegel dalam kantong plastik anti kontaminasi. Setiap kotak bukti diberi label waktu dan koordinat GPS. Tim bergegas menuju helikopter evakuasi dengan ransel bukti di punggung. Saat helikopter lepas landas, sorot lampu tembak terakhir memudar di atas ladang ganja. Kamera on-board merekam wajah para perwira. Campuran lega dan kegundahan. Kondisi hutan kembali sunyi, namun di kedalaman pepohonan, ada sesuatu yang tak terungkap. Saat helikopter meninggi, seorang anggota tim memicingkan mata menatap ke dalam kegelapan. Sesaat sebelum layar satelit menutup wilayah itu, terlihat sebuah bunker terkubur tanah. Permukaannya begitu rata, seolah dirancang untuk menyusup di bawah permukaan. Apa yang tersembunyi di bunker itu, dan bagaimana kaitannya dengan kematian pertama yang ditemukan? Pada pagi hari tanggal 12 Maret 2024, setelah helikopter evakuasi meninggalkan ladang ganja, tim Densus 88 kembali ke markas operasi di Phnom Penh. Cahaya remang lampu sorot drone masih mengambang di memori mereka saat briefing intelijen dimulai. Kombes Andre Widodo memimpin sesi analisis foto udara dan rekaman termal dari malam sebelumnya. Di meja operasi, monitor menampilkan struktur bunker yang terkubur, di mana mayat pertama ditemukan. Seorang analis forensik lapangan, Dr. Hasan Amir, mulai menjelaskan hasil uji tanah dan sampel darah. Dokumen pengiriman TKI palsu ditemukan di dalam bunker, lengkap dengan cap kedutaan palsu. Setiap detail diperiksa, dari jenis tanah di reruntuhan hingga partikel serbuk ganja yang menempel pada pakaian korban. Data bank sidik jari lokal dihubungkan dengan database Interpol untuk mencari kecocokan. Sementara itu, AKBP Sinta Dewi menyalurkan koordinat bunker ke tim balistik untuk menguji kemungkinan lintasan peluru. Hasil awal menunjukkan peluru kaliber rendah, kemungkinan digunakan untuk mengintimidasi korban sebelum pengikatan. Di Lab Forensik Nasional Jakarta, sampel rambut korban diidentifikasi mengandung jejak DNA campuran. Jejak tersebut diduga berasal dari setidaknya 2 pelaku berbeda. Pemeriksaan CCTV di perbatasan Thailand-Kamboja diuji ulang untuk menemukan jejak pergerakan kendaraan pasokan. Tersangka sementara yang muncul adalah seorang pengusaha lokal bernama Chea Sofiap, yang pernah terdaftar sebagai donatur kampanye pejabat daerah. Nama itu juga muncul dalam catatan percakapan internal Densus 88 yang dibajak oleh sumber tak dikenal. Pesan terenkripsi itu memperingatkan adanya pelaku tambahan yang beroperasi malam hari di wilayah utara. Di sudut lain markas, tim psikologi Densus menyusun profil pelaku berdasar pola kekerasan yang terjadi. Dr. Lestari Rizky memaparkan bahwa kegigihan pelaku mencerminkan trauma masa lalu dan motivasi finansial. Analisis terhadap potongan kayu berlambang lingkaran bercabang 3 mengindikasikan simbol kelompok rahasia. Tidak ada catatan resmi tentang simbol itu di Kamboja, menimbulkan spekulasi keterlibatan kelompok milisi lepas. Secara paralel, Densus menerima laporan dari Kedutaan Besar RI tentang calo TKI berkedok agen resmi. Nama Haryanto alias Anto muncul dalam dokumen elektronik kedutaan sebagai penyebab banyak keluhan TKI. Anto diyakini bertanggung jawab memfasilitasi pengiriman ilegal TKI ke ladang ganja di Mondul Kiri. Tim surveillance memantau ponsel milik Anto yang bergerak bolak-balik antara Phnom Penh dan Provinsi Mondul Kiri. Namun sinyal hilang ketika mencapai titik mati di dekat ladang ganja, menunjukkan penggunaan jammer. Petunjuk lain datang dari percakapan keluarga korban, di mana satu saksi sempat melihat rombongan mobil hitam tanpa plat. Polisi Kamboja menolak kerjasama terbuka karena alasan protokol diplomatik memperlambat proses. Sebagai jalan tengah, Densus mempekerjakan penyamaran lokal untuk menyusup ke kelompok Anto. Provokator lokal diutus untuk menawarkan jasa pengiriman TKI baru sebagai umpan. Dalam pertemuan rahasia pada 15 Maret 2024, Anto menolak tarif yang lebih tinggi dan memerintahkan pengawalan ekstra. Rekaman itu diambil menggunakan kamera tubuh anggota Densus yang menyamar. Rincian pembicaraan memperlihatkan bahwa Anto menerima instruksi dari seseorang bernama Pak Arjuna
yang terdengar berlogat Jawa. Identitas Pak Arjuna masih misteri, tapi diduga pejabat konsuler di Kedutaan Besar RI. Petugas mempersiapkan surat perintah penyadapan tambahan untuk mengonfirmasi kecurigaan itu. Saat itu, tim penyusupan menemukan bunker kedua, lebih dalam di perbukitan. Di bunker kedua, ditemukan ruang tahanan berukuran 2 kali 3 meter, dipenuhi jeritan sunyi yang membeku. Di dinding, korban-korban menulis kode dengan darah tawar, Mampuju, lesu, sebelum dipindahkan. Dr. Hasan menegaskan, kode itu kemungkinan petunjuk koordinat titik penyelundupan berikutnya. Sementara itu, tim psikologi mencatat gejala PTSD berat pada 3 TKI yang baru dievakuasi. Salah satu korban, bernama Siti Aminah, menunjukkan respons panik pada suara ranting patah, menandakan ingatan fraktal malam penyiksaan. Rekonstruksi digital lokasi menempatkan 9 sel tahanan kecil di dalam bukit, di mana gelombang radio tidak bisa menembus. Drone pengintai tidak bisa memetakan lantai bawah, memperlambat proses identifikasi struktur. Dalam tim, muncul ketegangan antara anggota lama dan analis baru yang merasa temuan mereka diabaikan. Kombes Andre menyadari ada perbedaan strategi dan menginstruksikan evaluasi ulang metode. Saat malam tiba pada 16 Maret, tim surveillance mencatat pergerakan truk pasokan tepat di samping bunker kedua. Truk itu membawa peti kayu besar. Dugaan awal berisi bahan kimia untuk pengawet mayat. Sensor kimiawi di drone mengidentifikasi benzena dan formaldehida, zat yang sering dipakai sindikat untuk menghancurkan bukti. Semua bukti langsung diunggah ke server aman, di bawah kode operasi bayangan hitam. Namun, saat mengklik file, perangkat terenkripsi mendadak mati, menunjukkan serangan cyber terkoordinasi. Di dalam gelap ruang operasi, lampu indikator terus berkedip, menimbulkan pertanyaan. Siapa yang memiliki akses luar biasa itu? Kesendirian tim bertambah saat koordinat bunker ketiga teridentifikasi berwarna merah di peta, menunggu eksekusi selanjutnya. Penemuan itu memicu alarm internal. Apakah operasi ini sudah bocor dan menempatkan seluruh tim dalam bahaya? Episode kedua berakhir dengan layar monitor yang menampilkan tulisan, "Rahasia terbongkar," sebelum video terputus mendadak. Lampu ruangan meredup saat tim intelijen menunggu hasil uji laboratorium forensik terbaru. Selembar laporan forensik ditandai rahasia tinggi diserahkan kepada Kombes Andre Widodo. Episode 3 dimulai di ruang penuh monitor di markas besar Densus 88, tengah malam 22 Maret 2024. Analisis darah korban pertama menegaskan adanya senyawa kimia langka, kemungkinan eksperimental. Pesan itu berisi tautan ke database rekening ganda atas nama Pak Arjuna. Akun itu tercatat memiliki transaksi luar biasa di tanggal 10 Maret, tepat sebelum operasi diluncurkan. Senyawa itu ditemukan juga di luka tusuk korban ketiga. Sementara autopsi korban lainnya mengungkap luka memar simetris di pergelangan tangan. Semua luka itu konsisten dengan muntahan kekuatan pelaku berpengalaman. Tim forensik mencatat pola bekas jeratan kawat yang memiliki ciri khas militer. Distribusi luka mengindikasikan korban ditahan dalam posisi berdiri dengan tangan di belakang. Bukti ini mendukung hipotesis korban disiksa sebelum dipindahkan ke bunker kedua. Di markas Phnom Penh, berkas digital berjudul Operasi Harapan Palsu dibuka di laptop Anto. Folder itu berisi daftar harga TKI, nama pejabat, dan diagram alur arus uang. Tercatat aliran dana mencapai 1,2 miliar rupiah per periode pengiriman. Saluran uang melalui rekening fiktif di 3 bank Afrika. Setiap transfer dimediasi oleh broker lokal yang anonim. Investigasi jejak digital memetakan rute routing uang melintasi 7 negara. Data ini memperlihatkan jaringan sindikat yang lebih besar dari dugaan awal. Kombes Andre menginstruksikan tim untuk mengejar 2 garis besar: keuangan dan struktur organisasi. Di tim psikologi forensik, Dr. Lestari Rizky menggelar simulasi wawancara budaya. Ia menyimpulkan pelaku berkedok tugas negara, agar korban tak mempertanyakan keberangkatan mereka. Analisis bahasa yang digunakan dalam dokumen palsu meniru gaya resmi Kedutaan Besar RI. Kesalahan ejaan minor di surat jalan membuatnya terdeteksi saat verifikasi awal. Persidangan virtual digelar pada 25 Maret, menghadirkan terdakwa Sofeap dan Anto dari sel terpisah. Kedua tersangka tampak mengenakan rompi tahanan, wajah mereka pucat. Tim forensik mempresentasikan bukti DNA dan sidik jari dengan latar musik sunyi. Tekanan semakin meningkat ketika foto korban yang menggunakan kain batik sebagai penutup wajah ditampilkan. Ruang sidang virtual terhenti sesaat saat Anto tersedak air mata melihat korban anak-anak. Dalam momen itu, Pak Arjuna, alias Andika Gunawan, dituduh memerintahkan operasi secara atasan. Rekaman chat antar diplomat menunjukkan beliau memerintahkan pengiriman cepat demi target tahunan. Target itu berhubungan langsung dengan dana kampanye politik di Jakarta. Motif politis ini memunculkan konspirasi berlapis antara kepentingan negara dan keuntungan individu. Di Bali, keluarga korban berkumpul melihat sidang melalui layar besar di Balairung Desa. Ibu korban menangis terisak saat nama putrinya disebut sebagai korban tewas. Emosi kolektif itu memicu protes di depan Kedutaan Besar Kamboja di Jakarta.
Koordinasi antar penegak hukum kini terkoyak oleh campur tangan diplomasi. Densus 88 memutuskan melanjutkan penyidikan di bawah payung operasi rahasia. Butir demi butir, bukti keuangan dan forensik digabungkan untuk membangun tuntutan. Pada pukul 3.17 WIB, sebuah pesan terenkripsi masuk ke tangan tim Densus. Analisis metadata mengungkap pesan tersebut dikirim dari perangkat milik Lorne, komandan milisi lokal. Ruang sidang dipenuhi perwakilan Kedutaan Besar RI, penegak hukum Kamboja, dan keluarga korban. Seragam Densus 88 tampak teratur di barisan penonton, menunjukkan dukungan resmi. Terdakwa yang hadir adalah Chea Sofiab, Haryanto alias Anto, dan komandan milisi Heng Lorne. Andika Gunawan, Pak Arjuna, dinyatakan buron dan masuk daftar pencarian internasional. Dakwaan pertama menuduh perdagangan manusia, penyiksaan, dan pembunuhan berencana. Dakwaan kedua menuntut pelaku atas korupsi dana publik dan pelanggaran protokol diplomatik. Penuntut umum memulai presentasi dengan memutar ulang foto udara bunker. Kamera menyorot detil lubang ventilasi dan bekas darah yang mengering di lantai. Kemudian tampil jejak digital rekomendasi Alipay, yang menunjuk rekening ganda. Panitera pengadilan membacakan hasil autopsi yang mengindikasikan korban meninggal paksa. Pada momen itu, keluarga korban terisak, dan suasana ruang sidang memanas. Kuasa hukum terdakwa berargumen bahwa operasi dilakukan atas perintah negara. Mereka menegaskan bahwa Densus 88 dan KBRI telah memberikan mandat resmi. Saksi ahli hukum internasional dihadirkan untuk membahas kekebalan diplomatik. Namun, penyidik memperlihatkan bukti palsu surat perjalanan yang berstempel kedutaan. Tim forensik menunjukkan tinta stempel yang tak sesuai standar resmi. Kesalahan kode cap itu menandakan pemalsuan tingkat tinggi. Selanjutnya, Jaksa Kamboja memanggil Dr. Lestari Rizky sebagai saksi psikologi forensik. Dr. Lestari menjelaskan pola kekerasan pelaku dan dampak traumatis bagi korban. Suaranya datar, namun deskripsi rinci luka batin terdengar menggema di ruang sidang. Ibu salah satu korban mendadak terjatuh pingsan saat Dr. Lestari menunjukkan foto terakhir anaknya. Situasi lumpuh sesaat sebelum hakim memerintahkan jeda 30 menit. Di luar ruangan, demonstran mengibarkan spanduk "Hukum bukan main-main" dan "Tegakkan keadilan". Sementara itu, laporan radar intelijen memperlihatkan helikopter militer terbang rendah di atas kota. Operasi keamanan diperketat di sekitar pengadilan. Pada siang hari, sidang dilanjutkan dengan pembacaan permintaan keringanan hukuman. Kuasa hukum terdakwa menyatakan klien bertindak pada darurat keamanan nasional. Klaim tersebut menimbulkan perdebatan sengit antara hakim dan pihak jaksa. Pada akhir hari, hakim menunda putusan hingga 20 April 2024 dengan pertimbangan isu diplomasi. Pengumuman penundaan itu memicu kemarahan keluarga korban. Detik-detik keheningan menyelimuti ruang sidang saat gavel diketok. Hakim menyatakan bahwa bukti sudah cukup untuk menuntut, namun menunggu arahan Mahkamah Agung Kamboja soal kekebalan. Di dalam ruang bawah tanah gedung pengadilan, tim Densus memeriksa data elektronik yang baru saja disita. Mereka menemukan file tersembunyi berisi daftar pejabat KBRI yang diduga turut serta. Dalam file itu, ada nama seorang diplomat muda yang bertanggung jawab memfasilitasi paspor palsu. Di Phnom Penh, pasukan anti-teror menyiapkan penjemputan terhadap Lorne. Tim bergerak pada dini hari 28 Maret, menyisir kompleks terpencil di pinggiran kota. Analisis metadata mengungkap pesan tersebut dikirim dari perangkat milik Lorne, komandan milisi lokal. Di Phnom Penh, pasukan anti-teror menyiapkan penjemputan terhadap Lorne. Tim bergerak pada dini hari 28 Maret, menyisir kompleks terpencil di pinggiran kota. Mereka menemukan Lorne tengah mengemas barang bukti dalam tas ransel. Saat ditangkap, ia tampak tenang memegang kotak kayu berisi paspor palsu. Interogasi tak resmi di markas mengungkap Lorne menjadi mandor lapangan dan eksekutor korban hidup. Ia mengaku dieksploitasi oleh Andika Gunawan sejak 2022 demi dana kampanye. Motif Lorne dipicu rasa balas budi dan ancaman kematian jika menolak. Kasus ini mencapai puncak saat tim penuntut umum menyiapkan dakwaan atas 4 tersangka. Episode 3 berakhir dengan narasi keras. Ketika semua dalang menunggu vonis, satu wajah masih menghilang di balik bayangan. Siapakah yang akan diadili sungguhan? Demikian kisah operasi rahasia Densus 88. Dari penemuan mayat tergantung hingga persidangan tersangka di Phnom Penh. Pesan utamanya, perdagangan manusia bukan sekadar angka. Ini soal nyawa dan keadilan yang menanti ditegakkan. Jika kalian tergerak oleh cerita ini, like, komen, pendapat kalian, dan subscribe untuk video investigasi berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.